Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Salam. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Siapa yang bahasa Inggrisnya udah selesai semua? Saya. Oke. Saya. Ya. Nah, tugas yang kedua tadi Bu Guru belum sempat periksa, soalnya tadi lagi istirahat. Nanti Bu Guru periksa setelah sekolah ya. Baik Bu Guru. Udah pada siap belum buat ikut ujian hari Kamis? Siap Bu, insya Allah. Ah, eh, nanti kan kalian ujian hari Kamis tuh PJOK dengan seni. Eh, Nanti kelas 2B mungkin ujian seni dulu dengan Bu Makfiroh karena Bu Firda mau ujian di kelas 1 dulu. Kan kelas 1 juga PJOK. Jadi Bu Guru nilai dulu yang kelas 1, kelasnya Yusra, ya Husna ya. Di kelas Yusra dulu. Nah, sambil menunggu kalian nanti seni dulu dengan Bu Viro. Baru kalau Bu Guru udah selesai, Bu Guru udah selesai di kelas 1, Bu Guru masuk ke kelas 2B gitu. Untuk Bu kelompok Guru. senamnya nanti Bu Guru bagikan kalau sudah ada daftar namanya ya. Iya Bu. Iya Bu Guru. Udah hafal belum senamnya? Aku masih sedikit Bu segini. Aku juga. Gerakannya tuh sebenarnya sama, cuman diulang-ulang aja di pemanasan, pendinginan, sama salah, pemanasan, inti, dan pendinginan. Gerakannya sama, ada beda-beda beda sedikit lah. Makanya biar biar ingat gerakannya, lihat yang video nomor 1 yang gerakan senam. Gitu kan Bu Guru ada kirim 2 tuh videonya di kisi-kisi. Udah Bu Guru kirim belum sih kisi-kisinya? Belum. Oh, belum ya. Udah Bu. Coba Bu Guru kirim sekarang ya. Cuman kayak bentar. Jadi di kisi-kisinya itu ada 2 video. Video yang pertama itu kan bapak-bapak 1 orang, dia ngasih lihat gerakannya. Kalau video kedua yang biasa kalian lihat, yang bareng-bareng banyak anak-anaknya. Mana ya, bentar grupnya MGMP, kisi-kisi PJO. Oke, kalau gitu sampai kita lihat ya kisi-kisi PJOK-nya. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Kisi-kisi PJOK kelas 2 SD. Nah, nah ini
Nanti dibacanya mulai dari yang aktivitas 6, dari yang bawah ini ya, yang atasnya mah nggak usah. Jadi di sini ada link tautan, link itu artinya tautan ya, tautan panduan gerak. Nah, nanti yang ini diklik, ini bisa diklik nanti dari HP-nya. Ini ada bapak-bapak ngasih contoh gerakan. Kalau yang nomor 2, tautan senam anak Indonesia hebat. Nah, ini yang bareng-bareng senamnya. Nggak bisa. Terus nanti yang Bu Guru Bu nilai, Guru, kenapa? Bu Guru, itu nanti ujiannya di video. Di Zoom langsung, senamnya di Zoom. Masuk Zoom, Nggak tapi boleh lihat HP, Bu. nggak boleh dong. Kalian harus harus hafal. Jadi kan kelas kelas 1 dan kelas 2 ujiannya sama, senam ini, senam anak Indonesia hebat. Tapi bedanya kalau yang kelas 2 itu harus hafal. Itu lebih susah kalau yang kelas 2. Kalau yang kelas 1 masih boleh lihat gitu. Karena kan kalau anak kelas 1 kadang gerakannya meskipun ngelihat juga masih ada yang kurang pas gitu. Kalau udah kelas 2 harus hafal. Nanti yang ibu guru nilai itu ada 3. Yang pertama, penguasaan gerak. Artinya ya kalian hafal ya. Kalau hafal banget, bener-bener hafal banget. Yang penguasaan gerak dapat skornya 50. Terus hafal ditambah gerakannya sesuai dengan lagu ya, yang ketukan irama ditambah poinnya 30. Terus sambil ekspresinya senyum, semangat, antusias, nggak cemberut ya, termasuk bajunya juga rapih, kerudungnya rapih ya. Dapat tambahan poin 10. Jadi dapat skor maksimal 90. Kalau kalau praktek maksimal 90 ya, nggak ada yang 100 untuk seni dan PJOK. Terus ada yang namanya cakap. Nah, ini semisal eh, ada satu gerakan yang lupa gitu kan, pas lagi senam tiba-tiba diem, mikir, ngapain lagi ya habis ini gerakannya gitu. Tapi itu misalnya cuma satu kali lupanya, berarti dapatnya 40 skornya. Tapi kalau pas lupa gerakannya itu sesuai dengan lagu, ketika ingat, bisa jadi kalian dapat skor 30 tambahannya. Gitu. Berarti udah ada 40 tambah 30 udah dapat 70. Terus penampilannya juga bagus gitu kan, dapat lagi 10 skornya berarti total 80 gitu ya. Jadi kalau kalau udah dapat skor yang mahir yang 50 belum tentu ketukan iramanya 30, bisa jadi dia 20 atau 10. Jadi yang harus diperhatikan kalian hafal terus gerakannya sesuai musik, kapan pindah gerakan, kapan kapan angkat tangan, dengerin musiknya. Kemudian ekspresinya harus bagus, harus enak dilihat ya. Tersenyum, semangat, bajunya rapi. Oke, kalau ini di bawahnya daftar nama, tapi ini yang contoh ini yang kelas 2C namanya. Nanti Bu Guru bikin yang kelas 2B ya. Untuk PJOK ada yang mau ditanyain nggak? Yang senam anak Indonesia hebat berkelompok, Bu. Dinilainya sendiri-sendiri, tapi nanti masuk Zoom-nya berkelompok. Bu Guru yang tentukan kelompoknya. Jadi misal gini, kan di kelas 2B tuh ada, bentar Bu Guru hitung dulu ya. Ada 16 orang. 6, 16 orang. 16 kalau bagi 3 bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya 16 bagi 3. 16. Berarti misal nanti Bu Guru bikin kelompoknya 4 orang. Jadi pas PJOK Bu Guru kirim Zoom, tapi yang masuk hanya 4 orang. Yang lainnya kalau namanya belum dipanggil, nggak usah masuk Zoom. Kalian
selesaikan aja ini gambarnya untuk pelajaran seni gitu. Jadi kan mungkin sambil nunggu bisa sambil mengerjakan ujian seninya gitu. Atau kita tentuin sekarang aja kelompoknya. Kata aku sih Bu, tentuin sekarang aja. Oke, Sekarang aja Bu, kataku. Ya, kita tentukannya pakai ini aja ya, spinwheel ya, namanya kita kocok. Bentar, buru-buru. Tapi nadinya kayaknya belum masuk deh Bu. Nggak apa-apa yang namanya belum masuk kan, yang penting dia tahu nanti masuk kelompok Berapa berapa. orang? Empat orang. Ya, Hmm. dulu namanya. Hmm. Ini juga belum Hmm. masih yang di ini yang masuk ke Zoom. Aisyah Putri, Aisyah P, Aisyah SY, Iya, iya. Alfia, Mhm. Amna, Pasti. terus Hanun, siapa lagi? Husna, Jawaher, Nadine, Alena, Reva, Robot, Enggak, tuh. Lewat. Lewat. Oh, udah. Roliha, Udah tuh. Ini kan. Dahlia, sama Zahwa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ya ternyata. Iya, ternyata ya. 2, 17 ya ya. Reva, Berarti nanti ada yang bertiga. Ada yang tiga, ada yang empat. Bentar, kalau 17 dibagi. Oke, kita mulai. Kalian sambil iya. nyatet ya. Kelompok 1. Ayo sambil pegang catatannya. Di buku bahasa Indonesia, Bu. Ya, boleh tulis di situ aja. Kelompok 1 ada Amna. Tulis. Kelompok 1. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam. Maaf, Bu Guru, tadi internetnya lemot. Oke, Oh, nggak apa-apa. Sekarang kita mau kocok ini ya anggota kelompok untuk PJOK-nya ya. Nadine ikut catat ini untuk kelompok pertama ada ada Amnah. Satu kelompok 4 orang. Oke, masuk ke anggota kedua. robot kuning. Oke. Hmm. Alhamdulillah. Nah, Kelompok 3. kesulitan aku ya. Aku. Ale. Ale. Satu lagi ya untuk kelompok 1. Orang keempat. Anak keempat siapa ya? Kira-kira ya. Pas Zahwa. Kita masuk ke kelompok. Bu Guru. Dan salam. Kita masuk ke kelompok 2 ya.
atau kelompok B? Baru. Iya. Siapa dulu? Siapa? Oh, Safa kelompok 2. Yang kedua, Siapa? Alihah. Yang ketiga, Syarifah. Syarifah. Yang terakhir, Yang ke apa yo? Roket belum. Reval. Reva. Kita masuk kelompok 3. Iya. Asfia aja. Iya. Oh ya, tadi Bu Guru salah bilang, berarti ada satu kelompok yang 5 orang ya, bukan 3 orang. Oke, Iya. anggota kedua di kelompok 3. Saya pasti borongan. Rogot. Kayaknya pas yang bilang sobat. Rogot. Anggota ketiga kelompok 3. Apa? Dikirain. Ya. Ada Jawaher. Jawa Hair. Bu Guru siapa aja tadi, Bu? Alfia, Togot, Jawaher. Terakhir di kelompok 4. Kelompok 3. Aisyah Syafi'i. Aisyah Syafi'i. Sepertinya Aisyah dengan Rogot tidak terpisahkan ya. Duduknya sebangku. Oh. Oke, berarti kelompok terakhir ini adalah sisa nama yang ada di sini ya. Ada 5 orang. Kelompok yang terakhir ada Zahia, Adin. Din, Hanum, Alia, dan Aisyah P. Ibu, tadi aku kelompok keberapa? Kelompok 4 bareng kelompok 3 dengan Besti Rogot. Bu Guru ini kelompok keempat. Nadine kelompok 4. Aku tadi netnya lemot. Ya, nanti Bu Guru kirim ya di grup pembagian kelompoknya. Bu Guru udah nyatet. Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Bu Guru, kelompok saya kok ada 3? Ada 4. Coba di situ siapa aja Jawaher tulis. Alfia, Rogot, Jawa Hair. Ada aku. Sama Besti Oh, ada juga. Safa. Aisyah Putri.
Itu bestinya robot Aisyah. Aisyah Fikri. Ya, La ilaha illallah. ya udah. Kita sekarang lanjutin bahasa Indonesia ya. Siap. Baik, Bu Guru. Bahasa Indonesia sudah selesai materinya. Kita review, mengulas kembali bab dari bab 5. Halaman berapa, Bu? Halaman 94. Udah, Bu Guru. Oke, coba Bu Guru tanya, kalian jawab sama ya. Sebuah cerita yang tokohnya adalah binatang berperilaku seperti manusia disebut apa? Abel. 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 Kemarin Abel. kemarin waktu latihan Google Form masih ada yang salah tulisannya. Jawabannya betul, tapi hurufnya salah. Ada yang kebalik, bilangnya Febal. Harusnya Fabel. Ya, itu nanti jadi nggak ada nilainya itu kosong. Terus ah atau kelebihan Fabela kemarin ada yang nulis Fabela. Itu juga salah ya, nggak ada Fabela. Ini sebelum dikumpulkan, perhatikan lagi huruf-hurufnya udah betul belum, ya. Karena kan ini pelajaran bahasa Indonesia, jadi ada salah huruf, salah titik, salah koma, beda lagi artinya. Oke, terus apa arti dari fabel? Ayo, apa artinya fabel? Cerita. Hmm? Cerita. Cerita apa? Kan ada banyak cerita itu. Perilaku seperti manusia. Iya, Perilaku seperti manusia, Bu. iya. Cerita dengan tokoh binatang yang berperilaku seperti manusia. Ini kan ada nih di bukunya nih. Jadi kalian bisa menjawabnya singkat. Ya dulu ya, nge-lag nih. Ya, kok nggak mau? Nah, bisa cukup menjawab fabel adalah cerita dengan tokoh binatang, titik. Dah, jawab gitu aja betul. Kalau ditambahin yang berperilaku seperti manusia, itu juga betul, ya, makin betul. Jadi kalau jawabnya cuma cerita doang, salah kan cerita banyak. Ada cerita rakyat, ada cerita dongeng, ya. Kalau fabel cerita tentang tokoh binatang. Tokoh itu artinya yang kita ceritain gitu. Di sini kan ada judulnya Rahasia Kaki Itik. Nah, tokohnya itu ya itik, hewan itiknya yang menjadi tokoh. Tokoh itu yang berperan dalam cerita. Kemudian selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata tetapi. Ini yang latihan kita kemarin ya.
Kemudian kemarin juga ada di kelas lain selain selain dari kelas 2B ada juga yang masih menuliskan tidak menggunakan tanda koma sebelum kata dan. Nah, jadi kalau di sini kan artinya gini, tanda koma dipakai untuk memerinci beberapa unsur. Memerinci itu artinya menyebutkan, ya. Contohnya kaki elang, kokoh, koma, kuat, kokoh, dan berkuku tajam. Nah, disebutkan, diperinci gitu. Kaki elang itu sifatnya dia kokoh, kemudian kuat, dan kukunya tajam. Disebutkan ada 3, ya kan? Diperinci sebanyak 3. Maka diberi tanda koma sebelum kata dan. Bentar. Tetapi beda artinya kalau kata hubung yang ada di bab terakhir. Kalau kata hubung dan baru itu nggak pakai koma gitu. Karena kalau kata hubung dia hanya menyambungkan satu kalimat, kalimat satu dengan kalimat dua. Sedangkan kalau yang ini dia menyebutkan tiga, tiga hal. Bisa itu benda, bisa itu sifat, ya. Kalau sifat itu bisa menyebutkan warna. Warna, misalnya Bu Guru sebutkan 3 warna pelangi. Pelangi berwarna merah, Kuning. hijau, dan biru. Misalkan merah, koma, hijau, koma, dan biru. Kecuali kalau Ibu Guru bilang ketika hujan turun ada pelangi dan air. Misalnya gitu kan. Nah kalau itu kan memang nggak perlu pakai koma sebelum kata dan gitu. Ya, jadi tinggal dilihat aja ada berapa yang diperinci. Terus kita lihat halaman kosakata baru, halaman 100. Bu Guru. Udah Bu Guru. Oke. Coba masih ingat enggak Husna apa arti dari iba? Kasian. Kasihan. Ya, bisa ya. Merasa kasih. Apa? Terus contohnya kan di sini kalimat nomor 3. Lila merasa iba saat melihat burung yang terluka. Ya, jadi Lila itu kasihan, ya, merasa sedih melihat ada burung yang terluka. Kemudian Safa, apa artinya minder? Mana Safanya? Safanya hilang. Yang kelihatan dulu deh kameranya. Syarifah, apa artinya minder? Tidak percaya diri. Ya, tidak percaya diri. Ya, contoh kalimatnya nomor 1. Yuka merasa minder karena tubuhnya kecil. Dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu apa, Bu Guru? Malu. Dia malu karena tubuhnya kecil gitu. Minder itu sama seperti malu. Oke, terus kawanan siapa ya? Nah, Safa tuh udah nyalain kameranya. Safa, apa artinya kawanan? Mana? Ketutup lagi, Sa? Se- Oh, udah. Sekumpulan, sekumpulan kelompok. Ya, kawanan itu sekumpulan atau kelompok ya. Jadi
bisa orang, bisa hewan yang banyak jumlahnya. Misalnya Bu Guru lagi di basement, kemudian semua kelas 2B turun ke basement. Nah, berarti Bu Guru bisa bilang kawanan 2B gitu. Kawanan 2B berbondong-bondong turun ke basement gitu. Semuanya turun, sekelompok kelas 2B gitu. Contohnya yang nomor 2, ada sekawanan semut mengerumuni sisa makanan. Jadi ada banyak semutnya, ya berkerumun. Hmm, ini udah kita. Oh, kata sifat dan kata benda ini masih pada inget nggak? Masih. Oke, coba mau nanya sama Nadine. Nadine, buku tebal mana yang kata sifat? Tebal. Oke, tebal. Hanun, topi baru mana yang kata benda? Topi. Oke. Zahia, penggaris panjang, mana yang kata sifat? Panjang. Oke. Rogot, sepatu basah, mana yang kata benda? Sepatu atau basah? Sepatu. Ya, betul. Hmm, Aisyah Syafi'i udah ditunjuk belum? Belum ya. Aisyah Syafi'i kue coklat, mana yang kata sifat? Nah, coklat. Oke. Nah, pensil runcing, mana yang kata sifat? Cing. Runcing. Hmm, kalau kameranya ditutup mah Bu Guru nggak nanya nih. Oke, Jawaher. Boneka kecil, mana kata benda? Jawaher. Boneka. Oke. Solihah, mana yang kata sifat seragam bersih? Seragam atau bersih kata sifatnya? Bersih. Oke, betul. Coba berapa menit lagi zoomnya? Kayak 6 menit lagi ya. Pokoknya nanti bahasa Indonesia insya Allah keluar semua ya materi-materinya. Antonim, apa arti antonim? Lawan kata. Lawan kata. Lawan. Lawan kata. Ya. Ini Lawan kemarin kata. udah di krisis ya. Diingat-ingat lagi kata antonim dari kata-kata tersebut. Kata-kata yang ada di halaman 108. Itu udah pernah dituliskan. Pernah. Pernah. Ada Pernah. kata ajaib. Yang pertama, permisi. Kedua, tolong. Ketiga, silahkan. Keempat, terima kasih. Dan yang kelima adalah maaf. Mungkin nanti ada soal untuk membuat kalimat menggunakan satu kata ajaib. Mungkin ya. Terus masuk bab 7. Bab 7, bab 6. Pecahan. Pecahan. Ada dua jenis uang ya. Ada uang kertas dan uang logam. Terus ini cara mendapatkan uang. Ada banyak caranya, ikut lomba, terus bekerja, berjualan, menjual jasa ya.
Kalau menggambar terus bekerja, misalnya di sini jadi ojek, atau kayak bu guru kerjanya mengajar, berarti bu guru menjual jasa atau ikut lomba. Jasa. Ya, Menjual jasa. menjual jasa ya, jasanya bu guru mengajar. Oke. Nanti ada pertanyaan, pekerjaan pekerjaan polisi berarti mengikuti lomba atau menjual jasa. Berarti Menjual menjual. jasa. Menjual jasa. Menjual jasa. Ada peribahasa, ada udang di balik batu, artinya apa? Ada suatu maksud tersembunyi. Ya, ada maksud yang tersembunyi. Besar pasak daripada tiang, artinya apa? Belanja lebih besar daripada pendapatan. Ya, pengeluaran atau belanjanya lebih besar daripada pendapatan. Kalian punya uang jajannya cuman 2 rial, tapi yang mau dibeli harganya 3 rial. Itu nggak bisa ya. Atau misal kalian punya uang 5 rial. Di situ jajanannya semuanya 1 rial, 1 rial, 1 rial gitu. Tapi kalian mau belinya 6. Nah itu nggak bisa. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, Suka duka baik tanggung suka duka baik buruk ditanggung bersama-sama. ya, suka duka baik buruk ditanggung bersama-sama. Ini harus kompak artinya ya, harus kompak saling membantu. Ya kue dondangnya ada ya udah ya. Kayaknya bab 6 ini keluarnya itu aja. Bahasa. Nih, rima. Rima itu berarti bunyi akhir pada sebuah peribahasa ya, yang bunyinya sama. Tung tung, tung tung. Di sini air yang sama belakangnya adalah koin. Nah, itu namanya rima. Jadi akhirannya memiliki bunyi yang sama. Kalian kayaknya perhatikan aja ke layarnya ya, biar nggak usah nyari-nyari lagi ke bukunya. Soalnya guru besok. Jadi harus diingat rima. Rima itu ada dalam sebuah pantun, ada dalam sebuah puisi. Ya, pantun dan puisi menggunakan rima. Kalau puisi nggak semua harus pakai rima, tapi kalau pakai rima akan menjadi lebih indah. Terus bab 8, kok cepat. Bab 7 maksudnya. Cara menghemat air, terus ada sampah organik, anorganik. Kalau organik itu yang cepat membusuk seperti sampah makanan, ya. Sedangkan anorganik adalah sampah yang lama untuk terurai dan tidak bisa membusuk seperti karet, plastik, styrofoam, ya. Kardus juga termasuk anorganik sih, tapi eh, tergantung bahannya. Kadang ada yang dicampur dengan plastik. Kita kemarin sempat ya bikin ini, bikin dari botol. Terus kita langsung cepat aja ya. Ini yang puisi, kemarin puisi udah kita belajar, tinggal dibaca-baca lagi catatannya. Hmm, Coba bab terakhir. Ini kalau zoomnya mati, berarti kita belajarnya udah selesai ya. Joko